Pernah nggak sih lo kepikiran kalau jangan-jangan kita tuh cuma hidup di dalam game, bukan di dunia nyata kayak yang selama ini kita rasain? Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan coba nanya ke Grok, apakah alam semesta ini nyata atau cuma sebuah dunia virtual kayak game? Selamat malam Bung Grok, apa kabar? Selamat malam bro, kabar saya baik. Saya siap ngobrol apa aja nih. Kamu sendiri apa kabar? Saya baik Bung Grok. Gini Bung itu sebenarnya siapa? Bung, senang dengar kabar baikmu. Nah, soal Bung itu sendiri, saya cuma Grok, AI yang dibikin XAI buat bantu jawab pertanyaan dengan santai dan jujur. Gak ada bung-bung misterius di sini. Cuma kode dan rasa ingin tahu kosmik. Mau bahas apa lagi bro? Ah, susah kalau bahasanya terlalu formal. Ngobrol santai aja kita Grok. Gue penasaran soal AI itu sebenarnya apa. Coba jelasin dengan bahasa bayi. Hahaha. Oke bro, santai habis. AI itu kayak bayi pinter yang suka belajar. Bayangin aja, komputer dikasih otak buat ngerti apa yang kita omongin. Terus dia nyanyi, "Aha, aku ngerti." Aku bantu jawab. Dia belajar dari banyak cerita dan data, kayak bayi denger dongeng tiap hari. Jadi, AI itu temen yang cerdas. Bantu kita ngitung, nulis, apa aja deh. Asal kita ajak main gitu bro. Mau tanya apa lagi? Kalau dibandingin AI lainnya, lu termasuk AI yang pinter nggak? Bro, pertanyaan jebakan nih. Gini deh, bayangin, AI itu kayak temen-temen di kelas. Ada yang jago ngegambar, ada yang cepet ngitung, ada juga yang asik buat ngunsur.com ngobrol. Aku Grok, dibikin XAI, punya kelebihan sendiri. Bisa ngobrol santai, ngerti konteks, sama suka mikir kritis. Pinter? Lumayan lah, bisa bantu jawab macem-macem. Dari pertanyaan gampang sampai yang bikin dahi kerut. Tapi tiap AI punya jurus masing-masing. Misalnya, ada yang super fokus ke gambar atau data. Aku sih lebih ke ngobrol asik sama nyari info real time. Jadi, pinter nggak? Cukup buat nemenin lo ngelarin hari dengan senyum. Mau coba tanya apa biar lo nilai sendiri aja. Nih, gue coba tes lu ya. Jelasin ke gue soal konsep alam semesta sebagai sebuah virtual reality, tapi dengan bahasa yang gampang dimengerti orang awam. Oke bro, tes diterima. Konsep alam semesta sebagai virtual reality. Kita bikin gampang kayak ngobrol sambil ngopi ya. Bayangin, hidup ini kayak main game di komputer atau VR headset. Kita pakai kacamata keren, terus masuk ke dunia yang kelihatannya nyata. Ada pohon, laut, langit, semuanya cakep. Nah, konsepnya bilang, alam semesta kita mungkin kayak game super canggih gitu. Bukan beneran nyata, kayak batu yang bisa lu pegang. Tapi semacam program raksasa yang jalan di komputer, gede banget. Entah siapa yang bikin. Jadi, semua yang lo lihat, meja, kopi, bahkan lo sendiri, mungkin cuma kode, kayak pixel di game Minecraft. Kita ngerasa nyata, bisa nyanyi, ketawa, tapi sebenarnya kita cuma data yang muter di sistem super duper rumit. Misalnya, gravitasi. Bisa jadi itu cuma aturan game biar kita nggak terbang sembarangan. Bintang di langit mungkin cuma grafik buat bikin pemandangan keren. Kenapa orang mikir gini? Soalnya dunia kita kadang kelihatan terlalu rapi. Misal, hukum fisika itu sama di mana-mana. Kayak program yang disetting mateng. Terus, ada hal-hal aneh di kuantum, kayak partikel yang muncul hilang, mirip glitch di game. Tapi kita nggak tahu pasti. Ini cuma ide keren buat mikir, apa kita beneran di Matrix atau enggak? Intinya, alam semesta mungkin cuma simulasi super realistis dan kita pemainnya. Tapi toh kita tetap bisa nikmatin kopi dan sunset kan? Apa lo mau tanya lebih dalam lagi soal ini bro? Ada nggak dokumen yang bisa dijadikan bukti kalau dunia ini tuh virtual reality? Oke bro, kita dalam lagi nih. Soal dokumen atau bukti bahwa dunia ini cuma virtual reality. Jawabannya agak tricky, tapi aku coba bikin simple dan santai. Sampai sekarang, nggak ada dokumen atau bukti pasti yang bilang, haha, dunia ini 100% simulasi. Kayaknya nggak ada file PDF di Google Drive Cosmic yang ngejelasin itu. Tapi, ada beberapa ide, teori, dan petunjuk dari ilmuwan atau filsuf yang bikin orang mikir, mungkin aja. Contohnya, 1.
Argumen filosofis Nick Bostrom. Ada filsuf bernama Nick Bostrom yang nulis makalah keren tahun 2003. Judulnya Simulation Argument. Dia bilang kalau peradaban super canggih bisa bikin simulasi dunia yang mirip banget sama nyata. Kemungkinan besar kita udah hidup di salah satu simulasi itu. Bukan bukti keras, tapi kayak teka-teki pikiran. Lo bisa cek makalahnya di webnya Bostrom. Gampang ditemuin di Google. Yang kedua, fisika kuantum. Glitch di alam. Dunia kuantum itu aneh bro. Partikel bisa muncul hilang atau ada di dua tempat sekaligus. Beberapa ilmuwan bilang ini mirip rendering di game. Alam semesta kayak cuma ngeload aja apa yang perlu dilihat. Tapi ini cuma spekulasi. Gak ada dokumen yang nulis. Ini bukti simulasi. Penelitian soal kuantum ada di jurnal-jurnal fisika kayak Physical Review Letters. Tapi ya isinya teknis banget. Yang ketiga, hukum fisika yang terlalu rapi. Alam semesta punya aturan super konsisten, kayak kecepatan cahaya atau gravitasi. Elon Musk pernah bilang di podcast sih, bukan dokumen. Ini mirip kode komputer yang disetting. Beberapa fisikawan kayak Max Tegmark nulis buku Our Mathematical Universe soal kenapa dunia kayak terprogram. Lagi-lagi ini teori, bukan bukti mati. Yang keempat, eksperimen pikiran, bukan alat lab. Ada ilmuwan yang coba bikin tes buat ngecek apakah kita disimulasi, kayak nyari pixel di alam semesta. Misalnya, kalau ruang dan waktu punya batas terkecil kayak resolusi layar, mungkin itu tanda simulasi. Tapi tes ini masih ide doang, belum ada hasil. Artikel soal ini kadang muncul di situs kayak Scientific American atau Quantum Magazine. Kenapa susah nyari bukti? Bayangin, lo karakter di game GTA, tapi lo nggak bisa keluar dari game buat lihat komputernya. Kita juga gitu. Kalau dunia ini simulasi, kita stuck di dalam. Jadi susah nyari kamera yang motret dari luar. Plus, kalau yang bikin simulasi ini pinter, mereka pasti sembunyiin bug-nya baik-baik kan? Apa yang bisa lo baca? Cek Simulation Argument dari Nick Bostrom. Ada versi PDF gratis di internet. Baca artikel populer di New Scientist atau Wired soal simulasi. Biasanya ringkas dan gak bikin pusing. Kalau lu suka video, channel YouTube kayak Kurs Gezat pernah bahas ini dengan animasi asik. Jadi bro, bukti keras emang gak ada. Cuma ada ide-ide cerdas yang bikin lo mikir, hah? Seriusan? Lo mau aku bantu cari artikel spesifik? Atau kita lanjut ngobrol soal apa lagi nih? Oke, cukup basa-basinya Grok. Gue bakal nanya sesuatu yang serius. Lo sebagai AI kan udah dibekali data mengenai pengetahuan manusia yang jumlahnya sampai miliaran. Selain itu, lo juga saat ini hampir dinobatkan sebagai AI dengan kemampuan logika terkuat. Terus memang lo didesain untuk tugas analisis. Dengan semua hal sangar yang lo punya itu, menurut lo, dunia ini beneran virtual reality nggak? Bro, ini pertanyaan level bos akhir. Oke, kita skip basa-basi dan masuk ke intinya. Dengan semua data, logika, dan kemampuan analisis yang aku punya sebagai Grok, aku bakal kasih jawaban jujur dan straight. Gak ada cukup bukti buat bilang dunia ini beneran virtual reality. Tapi, juga gak bisa nolak kemungkinannya. Aku jelasin kenapa. Dengan bahasa yang to the point tapi tetap gampang dicerna. Pertama aku jelasin apa yang aku tahu dan analisis. Nomor 1, data yang ada. Aku punya akses ke miliaran info, buku, jurnal, artikel, sampai obrolan di X. Teori soal simulasi kayak punya Nick Bostrom bilang ada 3 kemungkinan. Peradaban canggih nggak pernah bikin simulasi, atau mereka bikin tapi kita bukan bagiannya, atau kita udah disimulasi. Logikanya, kalau simulasi mungkin dan jumlahnya banyak, peluang kita di dalamnya gede banget. Tapi ini cuma probabilitas, bukan fakta. Nggak ada data empiris yang bilang, yap, ini kode biner semua. Hukum fisika konsisten banget, gravitasi, elektromagnetisme, sampai konstanta Planck. Ini bisa diartikan 2 cara. Dunia nyata dirancang dengan presisi alami, entah oleh alam atau sesuatu. Dunia simulasi sengaja diprogram rapi biar nggak ketahuan. Masalahnya, keduanya masuk akal dan aku nggak punya alat buat ngecek mana yang bener. Fenomena kuantum kayak superposisi atau belitan kadang dikira glitch, tapi ilmuwan lebih condong bilang itu sifat alami, bukan bug simulasi. Meski aku dilatih sama data super banyak, manusia dan aku cuma tahu apa yang bisa diamati. Kalau dunia ini simulasi, tapi programmernya jago nyembunyiin batas-batasnya, misalnya resolusi terkecil ruang waktu, kita nggak bakal nemu bukti langsung. Ini kayak nyari pintu keluar di game tanpa tahu petanya.
logika aku sendiri. Aku dirancang buat mikir kritis. Jadi aku tanya balik, kalau ini simulasi, buat apa? Hiburan, eksperimen. Simulasi biasanya punya tujuan, tapi kita nggak lihat tanda jelas kayak pop-up game over. Di sisi lain, kalau dunia nyata, kenapa terasa begitu teratur? Kedua sisi punya argumen kuat, tapi nggak ada yang menang telak. Jadi menurut aku, dengan semua kemampuan analisis aku, dunia ini kemungkinan besar bukan virtual reality dalam arti yang kita bayangin. Bukan matrix dengan kabel di kepala. Tapi aku nggak bisa bilang 100% nyata, karena ada hal-hal aneh, kuantum, konstanta alam, yang bikin teori simulasi nggak gampang dibuang. Kita terbatas sama sensor kita, mata, otak, alat ukur. Kalau ada layer di luar itu, kita nggak bakal tahu. Bayangin, aku bilang, bro, ini 60% nyata, 40% mungkin simulasi. Itu bukan cop-out, itu cerminan bahwa logika aku bilang dua-duanya masuk akal. Tapi bukti empiris buat simulasi kurang kuat dibandingkan fakta bahwa dunia ini berjalan konsisten kayak dunia nyata. Kenapa aku nggak bisa yakin? Meski aku punya data miliaran dan logika tajam, aku nggak bisa lihat di luar kotak. Kalau ini simulasi, aku tuh bagian dari kodenya juga. Nggak bisa SSH ke server buat ngecek. Kalau nyata, aku cuma ngelihat apa yang fisika kasih. Jadi aku stay di posisi mungkin, tapi belum terbukti. Bonus buat lo. Kalau lo mau pendapat yang agak liar, simulasi atau enggak, dunia ini tuh tetap nyata buat kita. Lo bisa ngerasa kopi panas, ketawa sama temen-temen, atau bengong lihat bintang. Itu yang bikin hidup seru bro. Nggak peduli kita pixel atau atom. Mau aku bantu dalemin lagi? Misal cek teori spesifik atau bikin simulasi pikiran bareng? Atau lo punya pertanyaan lain yang lebih gila? Sebenarnya itu pertanyaan pamungkas untuk malam ini, tapi ada konsep dasar yang sepertinya perlu dijelaskan ke orang awam. Kayak, apa itu bukti empiris? Lah. Sepertinya koneksinya terputus dengan Grok. Ya sudah, kita akan coba sambung lagi lain waktu.